warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, students. Yeah, how are you today? Okay. Okay. Yes. We're going to pray together first. Ada yang bisa memimpin berdoa untuk pagi hari ini biar pertemuan kita bisa berkah. Silakan. Ya. Sylvie, do you wanna to lead to pray together, please? Bisa pimpin doanya? Yes, okay, now before we start our discussion today, I will something to you to inform first, yes? Now for our K3 instruction, yes, how to avoid COVID-19, please clean your hands often. Sering-sering cuci tangannya, ya, sebelum kita mulai pembelajaran. And then cough or sneeze in your face alone, not your hands. Kalau batuk ditutup ya pakai tangan seperti ini. And then please avoid touching your eyes, nose or mouth. Hindari untuk menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Ya. Setelah itu limit social gatherings and time spent in crowded places. Hindari kerumunan. Ya, bagi yang saat ini sedang melakukan Zoom meeting satu untuk semua, ya, tetap jaga jarak ya. Dan kalau kalian berada di kerumunan, please use mask. Avoid close contact with someone who is sick. Jangan sampai melakukan kontak kepada orang yang sudah terkena COVID-19. And then clean and disinfect frequently, touch objects and surfaces. Jangan lupa untuk selalu menggunakan disinfektan setelah kita menyentuh atau sebelum kita menyentuh barang apapun ya, termasuk handphone yang sedang kita pakai saat ini atau gadget, gawai atau laptop yang sedang kita gunakan ya. Sering-sering kita gunakan disinfektan untuk mematikan kuman yang ada di sekitar kita. And then for you to take your meeting in your house or in your room now, jika kalian sedang melakukan Zoom meeting di rumah, jangan lupa untuk selalu mengecek saklar kalian, jangan sampai ada percikan api ya. Kemudian keep your dryer off, jangan sampai ada pemanas ruangan atau pemanas apapun yang berhubungan dengan listrik yang bisa memicu kebakaran ya, karena itu bisa berbahaya untuk diri kalian selama pembelajaran hari ini. And if the fire is around you, jika ada tanda-tanda kebakaran di rumah kalian ya, so you must get out from your room now. Jadi kalian harus mencari tempat yang lebih longgar ya, agar oksigen yang ada di situ tidak berkembang sehingga memicu kebakaran lebih besar lagi. Oke. Terima kasih. Itu saja atas perhatiannya. And then for the first time, I will show you something what we'll discuss today. Saya akan menunjukkan sesuatu yang akan kita diskusikan hari ini. But before we start more about descriptive, descriptive ya, please do your pre-test that I have shared on our group. Tolong kerjakan pre-test yang sudah saya share di grup kalian. Oke, saya beri waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Oke, are you ready? Ready ya? Oke, thank you very much. Silakan dikerjakan, saya beri waktu selama 5 menit.
first. Ya, sambil mengerjakan ya. Saya kira soalnya sangat mudah sekali. Karena teks ini sudah pernah kalian bahas sih, sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika when you study at junior high school. Ya, ketika di SMP, saya yakin kalian sudah pernah walaupun tidak sebanyak ketika di tingkat SMA atau SMK. Okay. Have you finished? Oh, belum. Ya, sambil mengerjakan, kita sambil ini ya, menunjukkan kira-kira tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini apa sih? What is the aim of our lesson plan today? Nah, jadi ini saya tunjukkan tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini. For the first, melalui video yang disajikan, siswa mampu menganalisis jenis teks dilihat dari social function, organizational text, lexico-grammatical features dengan benar. Jadi nanti saya akan menunjukkan video yang sudah saya buat dan sudah saya share di YouTube. Sudah saya share di YouTube, nanti yang akan saya tampilkan di sini juga. Jadi kita harap kita bisa mendiskusikan teks apa ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui stimulus teks yang diberikan, nanti ada teks, siswa mampu menerapkan teks deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kita belajar teks deskriptif, we study about descriptive text, itu tidak hanya sekedar teks saja, but we must apply in our daily activity. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian di SMK, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, begitu juga dengan perbankan syariah, so you can describe everything well in detail. Kalian bisa mendeskripsikan apapun secara detail, dan itu bisa berpengaruh pada karakter kalian nantinya ketika kalian berada di dunia kerja, atau kalian bisa membangun industri kalian masing-masing sebagai CEO gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. And then for the last, setelah memberi materi sebelumnya, setelah mempelajari materi sebelumnya, jadi melalui pretest tadi, siswa mampu membuat teks deskriptif dengan bahan yang ada di sekitar dengan baik dan benar. Jadi nanti kita akan membuat teks deskriptif dengan tema yang ada di sekitar kalian. Nah, are you ready? Okay. If you are ready now, nah, I will discuss something to you. Okay. Saya mau share yang lain juga nih kepada kalian. Your paper, something like this. Siapkan kertasnya ya, and then your pen or your ballpoint. Silakan disiapkan kertas sama pensil atau ballpointnya ya. Oke, sudah? Nah, kita tulis apa yang akan kalian katakan hari ini. Nah. Oke. Coconut. Okay, very good. This is coconut. Yes, this is coconut. Okay, the first sentence is this is coconut. Or sorry, please make something unique. I have a coconut gitu ya. Coba kita awali dengan I have coconut itu deh. Oh. Sentence. Nah, what is your favorite species? Kalau coconut atau kelapa itu kan spesiesnya banyak ya. Nah, jenis yang paling kalian sukai itu yang seperti apa? Yang muda. Okay, yang coconut. So please write. Coconut. I like yang coconut. I like young coconut. Ya, please write down on your paper. Tolong ditulis di kertas masing-masing. Biar kita tahu nanti produk apa yang akan kita hasilkan setelah ini. I like your coconut. Tulisin rek anggur. Because sweet. Okay, because it is sweet. Sekolah. Kalimat selanjutnya. What part do you like? Kalian suka bagian yang mana? Daging.
Daging. I like Because smoothie. because smoothie. Karena longgo. Okay. Because it is smoothie. Because it's Smoothie. Ya, SMOOTH atau HI smoothie. Okay, so coconut is grows ya, pada S-nya grows in tropic ya, TROPIC, tropic area. tropic area. Ya, oke. Sudah ditulis? It around. Di sekitar kalian masih ada pohon kelapa enggak? Yes. Oke, berarti ditulis. I have coconut tree. I have coconut tree around us. Oke. Kalau sudah tunjukkan ini hasil tulisan kalian. I wanna see your writing. Tunjukkan ke saya hasil tulisannya. Hasil tulisannya. Apa tadi? Hasil tulisannya sudah. Oke. Ya. I have a coconut. Ya, and then my favorite species is young coconut atau I like young coconut because it is sweet. Ya, sudah benar? And then the coconut part or I like fruit and water part of coconut. Bisa seperti itu ya. Atau tadi tulisannya apa? I like the fruit gitu aja. Ya, it's okay. Because this is very smoothie. Nah, coconut is grows in tropic areas. And I have coconut around us. Okay, very good. Give applause for you all. Okay, you are very smart student now. And then now please list our vocabulary first. Okay, now please repeat after me to pronounce well. Ikuti saya untuk memberikan pronunciation yang baik dan benar itu seperti apa. So please repeat after me. Tolong mikrofonnya dinyalakan dulu, yes. Okay. 1, 2, 3. Coconut. Okay, fruit. Ya, jangan terlalu panjang fruit. No, but fruits. Okay. Yang ketiga, tree. Tree, ya, tree beda ya. Tree di sini berarti pohon, tapi kalau tree itu berarti 3. Ya, ada hanya, hati-hati. Kalau yang ini tree, kalau tree pakai sa, ya, itu berarti 3. And then leaves. Trunk. Fruit. Next, lanjutnya. Fruit. Tropic area. Oh, very good. Descriptive text. Nah, terus descriptive text itu ciri khasnya apa ya? Kalian tadi pakai tenses apa? Yang paling sederhana. Yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu loh. Apa? Simple? Simple present tense. Okay, very good. Kemudian kalau simple present tense berarti dia pakai kata kerja bentuk pertama. Oke, very good. Ya, salah satu itu dulu. Setelah itu tadi ada I like yang coconut, yang berarti muda ya. Muda itu termasuk kata sifat apa kata kerja ya?
Sifat. Berarti teks deskriptif menggunakan kata sifat. Nah, bahasa Sifat. Inggrisnya kata sifat apa? Sifat. Apa? Adjective. Catat ya, adjective. Kalau tadi yang pertama I have kekenat, berarti itu menggambarkan secara umum apa khusus ya? Kalau di bagian yang awal-awal itu tadi. Terus. Apa? Identification, tulisannya identification. Ya. Itu identification. Jadi tahapan pertama untuk teks deskriptif itu namanya identification, disusul dengan description. Nah, berarti kalau ada pertanyaan what is the generic structure of descriptive text? Jawaban kalian adalah apa? Generic structure yang sudah kalian Identification, classification, sama? Description. Oke, very good. Nah, sekarang saya mau menunjukkan satu teks yang ada hubungannya dengan peralatan kantor. Juga peralatan yang ada di perbankan. Something like this. Nah, saya punya media pembelajaran seperti ini. What is it? Ada yang bisa lihat apa ini? Perforator. Nah, perforator ini warnanya apa ya? Black. Black. Oke. Kalau warna aja langsung cepet. Black. Oke, setelah itu bentuknya Kotak. kotak. Persegi atau apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Square. Ya, square. And then the shape is apa tadi? Square. Nah, kemudian ini termasuk jenis berapa? 1 lubang, 2 lubang, apa 3 lubang? 2 lubang. Betul. Is made iron and is used to make it hold in a paper surface. Oke. Nah, ini bisa kita sebutkan juga jenisnya. There are perforators that can only be used to make one hole, while some other types can be used to create 2 holes or even 3 holes at once. Tantri Widya, please read the second paragraph. Tolong dibaca untuk second paragrafnya, Mbak Tantri. Yang tadi barusan saya baca. Sudah saya kasih contoh ya. Okay, now please you read loud. Silakan dibaca dengan keras. User can press the perforator lever that the paper will from a hole. There are perforators that can only be used to make one hole, while some other types can be used to create 2 holes or even 3 holes At once. Once ya, ini dibaca once. Nah, kemudian tadi oke, please repeat after me for all class. While. Okay. Once. Okay. And then users. Perforators. Make. Membuat. Nah. Oke. Sekarang hole. Pakai H. Hole. Make one hole. Make one hole. Okay, very good. Nah, ini untuk paragraf selanjutnya bisa kalian baca sendiri dan you can find out the meaning by using your dictionary or using your Google Translate.
ya. Ini nanti akan saya kirimkan ke kalian untuk diterjemahkan. Kalian bisa menggunakan kamus atau menggunakan Google Translate ya. Nah, setelah itu please make sure that you can find out the difficult word. Jadi pastikan kalian bisa menemukan kata-kata sulit di sini dan kalian bisa mengingat what is the meaning of the word. Kalian bisa mengingat maknanya dalam bahasa Indonesia. So I think language is something for ability. Jadi bahasa Inggris itu harus dibiasakan. Kalian harus sering berlatih. Kenapa? Language is in your tongue. Bahasa Inggris itu ada di dalam lidah kalian. Jadi di fungsi dari tes deskriptif itu apa? Tadi sebenarnya sudah kita singgung ya, yaitu apa? To describe something in specific ya. Jadi untuk mendeskripsikan segala sesuatu dalam bentuk yang khusus atau spesial. Contohnya tadi ada kekenat. Jadi kekenat yang kalian deskripsikan itu hanyalah kelapa atau kekenat yang kalian suka saja. This is only your kekenat. Not all of coconut in this world ya, hanya kelapa yang ada di daerahmu saja. Karena apa? Tadi kalian juga mengatakan bahwa yang kamu suka itu hanya yang muda saja, ya kan? Yang muda sama airnya. Kenapa? Karena sweet. Setelah itu tadi juga ada alasan bahwa kalian menyukai coconut itu apa tadi? Dia masih ada di sekitar kalian, ya kan, hidup di tropis area dan kalian hidup di daerah tropis. Nah, tentunya itu bukan kelapa yang pada umumnya yang bisa hidup di mana saja kan gitu ya. Tentunya di daerah tropis sama subtropis. Oke, dan tidak semua daerah itu masih ada pohon kelapa sekarang. Nah, jadi itu adalah hal yang sangat spesifik, yang sangat spesial. Jadi hanya kamu yang menyukai kelapa di apa ya dalam spesies yang masih muda gitu kan ya. Jadi kamu mendeskripsikan sesuai dengan keinginanmu sendiri, bukan berdasarkan penelitian atau apapun. Dan tadi contoh yang kedua yaitu tentang apa? Perforator. Ya, tentang perforator atau salah satu peralatan kantor. Ya, tentunya tadi sekalipun ada 3 jenis perforator, ada 1 lubang, 2 lubang, dan 3 lubang. Nah, tapi yang sedang kalian deskripsikan tadi adalah yang berwarna hitam, bentuknya square atau persegi, dan hanya ada 2 lubang. Nah, itu loh yang dinamakan dengan text descriptive. This is text descriptive, to describe something in
spesifik seperti itu ya. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan ya the generic structure of text descriptive. Tadi apa ya? Susunan teksnya tadi apa aja? Identification sama description. Oke, ada identification sama description. Setelah itu untuk the language features atau ciri-ciri kebahasaannya tadi menggunakan simple present tense, yang mana ciri khasnya adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama dan juga apa? Menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, itu tadi mengenai teks deskriptif kita. Oke, is there any question today? Ada pertanyaan nggak mengenai teks deskriptif? Silakan membuat teks deskriptif dengan tema perkantoran. Kalian bisa menggunakan seperti tadi salah satu peralatan kantor atau kantor yang kalian inginkan. For example, the building of the untuk membacakan hasil karya kalian. Bisa difahami ya? Bisa, oke. Saya kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup. Ya, satu paragraf saja. Satu paragraf minimal 10 kalimat lah. Silakan. Udah deh, Tante. My parents have an office that is filled with energy. In that office, many employees work in my parents' agency. The office worked in the imported household furniture business. The office has a neat and classic order, lots of cool plants. The office is made in a panoramic shape to make it look attractive. My office has several workrooms, several bedrooms, prayer room, and canteen. There is also room for company leaders and office directors. My office has one floor, although not too tall and big. My office is very comfortable to work every day. Each employee is also free to from his own workshop so that employees feel comfortable and are not bored with office work. My office has a good green concept, so there are lots of fruit, plants, and small trees. Is generally a room or other area where administrative work is done, but may also denote a position within an organization with specific duties added to it. See office holder official. The latter is in fact an earlier usage office as place originally referring to the location of one's body. My office. I have an office that has 2 floors with 3 rooms on each floor. On the lower floor, there are 3 rooms consisting of the director room, the explorer room, and the leadership room. On the upper floor, there is a kitchen room, a restroom, and a player room. A restroom and a player room, and the bedroom is at the end of the lower floor. My office building is green and with orange polish. Thank you.